Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alina Liani Windianingsi dari D3 Kesehatan Lingkungan sebagai mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Nah, di sini saya akan sharing kepada Bapak dan Ibu yang menonton video kali ini. Saya akan sharing tentang pemberantasan sarang nyamuk. Yuk kita simak videonya. Bapak dan Ibu di sini juga pasti sudah tahu nyamuk itu adalah hewan yang sangatlah mematikan dan juga dapat menyebarkan suatu penyakit dan juga dapat mengakibatkan jutaan kematian di dunia ini. Siklus nyamuk sendiri itu berawal dari telur, larva, pupa, dan juga nyamuk dewasa. Nah, masa berlangsungnya itu yaitu 8-14 hari. Lama masa hidup dari nyamuk sendiri itu tergantung dari beberapa faktor. Di antaranya ada suhu, kelembaban, spesies nyamuk, keberadaan predator alami, dan juga jenis kelamin. Adapun penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu sendiri, yang pertama ada demam berdarah dengue atau bisa disebut juga dengan DBD. Nah, DBD ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Pada kasus DBD ini sudah sangat banyak sekali di Indonesia, sekitar 30 kali lipat pada 30 tahun terakhir. Nah, oleh karena itu kita perlu mengantisipasi penyakit ini. Yang kedua, ada penyakit malaria. Penyakit malaria ini disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Di Indonesia masih mempunyai sejumlah arus yang menjadi endemi penyakit malaria ini. Gejalanya seperti sakit kepala, muntah, mual, demam, hingga menggigil. Yang ketiga, ada Zika. Zika ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus. Zika ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang tersebar oleh nyamuk. Virus ini sangat berbahaya jika dialami oleh seorang ibu hamil, karena virus Zika ini dapat memicu pada perkembangan fisik janin, yaitu mikrosefali atau bisa disebut juga dengan kepala bayi yang kecil. Yang keempat ada chikungunya. Chikungunya ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus. Chikungunya ini ditandai dengan adanya benjolan dan juga pembengkakan yang serupa dengan gejala pada gangguan sendi. Nah, penyakit chikungunya ini bisa ditandai dengan adanya rasa sakit, seperti rasa sakit kepala, demam, mual, muntah, dan juga bercak-bercak merah. Yang kelima yaitu ada yellow fever atau bisa disebut juga dengan demam kuning. Demam kuning ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, sesuai dengan namanya, demam kuning ini memiliki ciri berwarna kulit kuning dan juga mata berwarna kuning dan dapat mengakibatkan sakit punggung, sakit kepala, demam, hingga menggigil. Dan yang terakhir yaitu ada kaki gajah atau bisa disebut juga dengan filariasis. Nah, penyakit ini diakibatkan oleh parasit yang telah bersarang di limfatik tubuh. Nah, akibatnya itu terjadi gangguan pada keseimbangan cairan tubuh yang menyebabkan kaki ini bengkak dan juga disebut dengan kaki gajah. Setelah mengetahui apa saja penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, kita juga perlu mengetahui nih bagaimana sih cara pengendalian terhadap sarang nyamuk ini. Yang pertama itu kita dapat melakukan dengan cara 3M+. Nah, yang pertama itu ada menguras. Bapak Ibu sekalian, menguras itu sangat penting ya, apalagi kita harus menguras bak mandi setiap 1 minggu sekali ataupun ember tempat penampungan. Tidak hanya itu, kita juga harus menguras seperti air dispenser ataupun air yang ada di belakang kulkas. Dua, ada menutup. Nah, kita juga perlu menutup rapat-rapat tempat yang memungkinkan terjadinya genangan air agar tidak adanya nyamuk yang bertelur. Lalu yang ketiga itu ada kita memanfaatkan barang bekas. Dengan kita memanfaatkan barang bekas, kita juga dapat mengurangi resiko terjadinya penularan nyamuk ini. Nah, tidak hanya 3M+ saja, adapun cara yang paling efektif dan sederhana dan bisa dibuat di rumah masing-masing nih Bapak Ibu. Caranya yaitu seperti berikut.
Begitulah cara pembuatan alat perangkap nyamuk sederhana. Bapak Ibu di sini juga bisa ya untuk membuat alat perangkap nyamuk sederhana ini dengan memanfaatkan botol bekas. Tidak hanya itu, Bapak Ibu di sini juga harus selalu rajin dan rutin untuk membersihkan kebersihan lingkungan di rumah masing-masing agar terhindar dari siklus penyebaran nyamuk ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.